Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ya, lagi halo. kan? Ulang, ulang dulu nih, Sa. Aku kan nggak mengucapkan assalamualaikum, kan aku selamat malam. Ya kan aku nggak ngucapin buat kamu, Rizan Suryatno. Oh, ya, ulang. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Anissa. Kali ini aku pengen bikin podcast tapi nggak kayak biasa. Kali ini aku nggak sendirian nih karena ada someone yang bakal nemenin. Aduh, kira-kira siapa ya yang bakal nemenin? Nah, sebelumnya Bapak mungkin boleh perkenalan diri dulu nih buat ke teman-teman gitu. Silahkan Bapak. Oke, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga buat Ibu Anissa. Terima kasih sudah menelpon saya, sudah mengabari saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rizan Suryatno Siburian. Saya orang Batak. Sekarang umur masih muda ya, masih 25 tahun, masih masa-masa emas untuk membangkitkan semangat jiwa kerja dan membangun masa depan. Terima kasih Bu Nisa. Oke, aduh semangat sekali ya Rizan ya. Iya, Temen-temen nih kayaknya perlu tahu dulu kalau Rizan ini sebenarnya adalah rekan partner kerja aku dulu di perusahaan lama. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu dulu ya San ya kalau kita itu dulu pernah kerja satu divisi. Jadi ceritanya itu mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya pernah dengerin podcast aku yang sebelumnya mungkin udah tahu kalau aku itu dulu pernah kerja di salah satu perusahaan santan terbesar di Indonesia ya San ya. ya betul sekali. Jadi dulu aku pernah kerja di sana dan sekarang udah resign. Dan teman-teman perlu tahu kalau perusahaan santan itu letaknya ada di pulau. Sebenarnya nggak pulau sih, kayak masih daratan ya San, tapi untuk transportasi ke sana tuh nggak ada jalan darat gitu. Nah di sini, jadi aku di sana dulu sempat 2 tahun dan resign bulan Februari kemarin. Nah teman aku si resign ini nih dia masih stay nih di pulau gitu. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin kan kalau di pulau itu kayak gimana gitu kan. Maksudnya keterbatasan pasti ada. Yang biasa kita jajan Indomaret jadi nggak bisa jajan Indomaret lagi. Terus transportasi juga jarang banget di sana, paling ada cuma motor gitu ya, mobil juga nggak ada gitu. Transportasinya harus pakai sampan atau boot gitu ya. Nah bicara soal kerjaan nih, nah aku kemarin udah denger ya San ya, kalau kamu sebenarnya dilema antara nyambung kontrak apa resign gitu. Nah itu kamu kenapa bisa dilemanya? Sebelumnya sih Nisa kan udah memperkenalkan saya tadi kan untuk saya siapa dan awal ketemunya dengan Nisa di mana. Sebelum saya kasih tahu alasan mau resign kenapa dan bimbang untuk melanjutkan pekerjaan sekarang kenapa, mungkin saya juga sih boleh menceritakan sedikit lah awal pertemuan dengan Nisa bisa jadi akrab bagaimana ya kan. Awalnya sih saya lulusan saintis ya dari jurusan biologi khususnya AMIPA. Terus dapat panggilan kerja di PT Pulau Sambu. Memang betul sih yang dibilang sama Ibu Anissa tadi. Kalau didengar Pulau Sambu gitu, kira-kira kalau dari gambaran kita itu tempat pekerjaan itu di tengah-tengah gitu, di antara dikelilingi laut, terus ada pulau, jadi kita kerjanya di tempat tersebut gitu. Ternyata tidak, tempat kerja kita ini hanya dibatasin oleh muara ya, sungai. Cuman memang untuk seperti kita pusat perbelanjaan atau ke tempat yang keramaian atau kita membutuhkan seperti kayak untuk apa ya, kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap lah gitu, kita harus menggunakan speedboat ya mungkin bahasa sehari-harinya. Jadi saya bergabung di PT yang sudah dikenalkan sama Nisa tadi mungkin sudah hampir setahun. Sebelumnya saya setahun ya saya atau udah setahun lebih? Sudah setahun. Sudah setahun. Oke. Gabungnya bulan April tahun 2019. Kebetulan sekarang sudah Juni ya.
Ya. Sekarang sudah gini, terus saya bergabung di PT Pos Sambu sebagai KIA ya, Quality Assurance. Pertama kali masuk di sana banyak beberapa kalangan dari beberapa daerah ya, khususnya yang bukan asli orang asli di tempat ini gitu. Malah kita hampir 90%, bahkan ya? 95% itu perantau. Dan saya ketemu dengan Ibu Anissa, seorang yang tidak bertubuh besar tapi bertubuh mungil, tapi memiliki semangat yang luar biasa ya gitu. Hanya bercanda. Jadi awalnya ketemunya karena Nisa adalah salah satu yang sudah lama ya, yang agak sedikit lama dan senior di. Jadi waktu itu kan aku udah setahun, kamu baru masuk ya? Ya, Nisanya sudah setahun lebih kayaknya, setahun lebih. Terus dia juga berada di pekerjaan yang memang tanggung jawabnya itu sedikit lebih besar ya dari beberapa teman-teman yang lain, karena Nisa ini sudah dipercayakan lah karena memegang beberapa tanggung jawab besar, seperti kayak pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan ketelitian yang tinggi ya gitu. Jadi awalnya ketemu sama Nisa ini orangnya periang. Satu hal yang paling diingat dari Nisa itu ketika dia datang pagi hari pasti mengucapkan good morning. Good morning. Itu seperti seperti apa ya? Anak ayam yang dilepaskan dari kandang itu terus berkicau-kicau gitu ya kan. Ya, jadi kelihatan seperti anak ayam ya Pak ya. Ya, terus sepertinya Nisa ini enak diajak bercerita, berteman, ataupun bisa digali ilmunya. Jadi beberapa kali saya minta diajarin sama Nisa, sampai diajarin mulai dari bekerja, awal dia bekerja di PT tersebut bagaimana, di tempat kerja tersebut bagaimana, terus latar belakang perusahaannya juga diceritakan sempat, terus bekerja di situ seperti apa, terus hal-hal apa aja yang diperbolehkan dan tidak perlu diperbolehkan. Banyak sih, bahkan dari hal-hal yang serius dan hal-hal yang nggak serius kita sering cerita gitu ya. Jadi guys, sebelum nih yang dengerin salah paham, ini nggak ada disuruh-suruh dia muji-muji aku ya guys ya. Ini sendirinya aja tuh keluar dari mulutnya. Tapi emang bener sih, maksudnya Rifan ini juga selain emang partner kerja aku dulu, juga jadi temen curhat-curhatan gitu. Jadi emang kita sama-sama nyambung lah kali gitu ya. Jadi sering cerita gitu sih. Iya. Lanjutin lagi. Ya, soalnya Nisa ini mau mendengarkan cerita dan dia juga mau bercerita. Itu sih enaknya maksudnya gitu. Terus saya bergabung di perusahaan ini. Terus di tempat ini juga banyak saudara ya, karena beberapa suku, terus beberapa dari agama kita bergabung di dalamnya. Dan di tempat kita bekerja ini yang kita utamakan, khususnya kita yang di lab ya, kita mengutamakan sistem kayak persaudaraan gitu. Iya benar. Saya masih ingat ketika beberapa teman yang resign itu diberikan seperti bingkisan, ataupun diadakan foto bersama, atau bahkan makan bersama terakhir itu. Perpisahan ya. Suatu kesan bahwa di balik kita bekerja memiliki tanggung jawab yang besar di perusahaan, kita juga memiliki saudara. Sehingga beberapa teman-teman kita yang mau mengundurkan diri ataupun yang mau keluar itu pasti sedikit berpikir, saya nggak sanggup nggak sih mau mengundurkan diri, saya meninggalkan teman-teman saya gitu. Benar. Pasti sih mengalami seperti itu, karena yang saya lihat beberapa teman yang mengundurkan diri pasti menjatuhkan air mata, khususnya Nisa yang kemarin ya, saya masih ingat. Aduh, karena percayalah kan sebenarnya kalau untuk dibicarain, karena aku udah resign juga dari sana kan, sebenarnya nggak ada sih yang kayaknya lebih baik pertemanan di sana gitu, karena emang kerasa mungkin karena kita di pulau gitu sama-sama orang rantauan, jadi pertemanan kita tuh akrab gitu kan, kayak gimana gitu, terasa banget gitu pertemanannya, nggak kayak beda lah gitu sama yang kalau udah aku ngerasain di tempat baru gitu. Dan ceritanya, singkat cerita, ketika Nisa udah resign, kita kalau ada teman yang resign terus tiba-tiba dapat pekerjaan yang mungkin kalau orang sih bisa menilai kan lebih bagus, mungkin lebih bagus. Beberapa orang beranggapan dari segi penghasilan mungkin ya Nisa ya.
Iya. ataupun Mungkin dari iya. penghasilan ataupun jenjang karir ya, jenjang karir. Memang di tempat kita yang sekarang jenjang karir itu terbuka. Jenjang karir terbuka. Terus untuk seperti kayak income-nya juga pasti diperkirakan gitu. Karena yang memiliki tanggung jawab besar pasti memiliki income yang lebih dong dari beberapa teman yang lain ya kan. Benar-benar. Cuman kalau di tempat kita ini ya sepertinya kita kan masih mengadakan di sini masih mengadakan kerja sistem kontrak ya gitu. Jadi beberapa kita teman-teman kan pengennya memiliki pekerjaan menetap gitu. Jadi di saat bekerja mengikuti jenjang karir, jadi dia tetap memiliki pekerjaan tetap seperti itulah. Cuman karena memang di perusahaan kita ini masih mengadakan sistem kontrak, beberapa teman itu hanya seperti kayak menggali ilmu, terus sudah memiliki ilmunya, resign dan mencoba mencari yang lebih baik. Mungkin kalau lebih baiknya itu tergantung orang masing-masing ya Nisa ya. Iya. Mau lebih baik di daerahnya kah, lingkungan, penghasilannya, jenjang karirnya. Benar. Gitu. Sebenarnya pasti ada sih kelebihan kekurangan kalau setiap pekerjaan itu kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di sana nganggapnya aku yang udah kerjaan di sini mungkin kelihatannya enak banget gitu kan, tapi kan kita nggak tahu gitu, karena ya aku kan suka dukanya nggak bakal diceritain sama orang di sana gitu. Mungkin sebagian orang bakal diceritain, tapi yang memang yang deket-deket aja gitu kan. Kita nggak tahu kalau soal kerjaan kan, misalkan oke, kalau misalnya salary di sini lebih besar, tapi kayak kenyamanan pekerjaan teman-temannya mungkin lebih seneng ketika aku dapetin di sana gitu sih sebenarnya. Iya, memang betul sih. Cuman beberapa teman kita sih memutuskan untuk seperti kayak lebih pengen dekat sama orang tua nih gitu kan. Iya. Karena memang ini kan terpencil. Contohnya beberapa teman-teman kita yang datang dari Medan atau yang datang dari Sumatera Barat atau yang datang dari Lampung, Palembang atau bahkan dari luar pulau, mereka bekerja di sini, ketemu saudara menetap sih, merasa nyaman. Cuman ada lagi yang mereka rasakan, yang risaukan, saya pengen dekat sama orang tua. Mungkin itu salah satunya sih seperti itu. Iya. Karena ya beberapa yang resign itu sih alasannya ada beberapa yang beralasan seperti itu. Gitu. Tapi kenapa? Cuman kemarin kan saya sempat cerita sama Nisa udah resign nih dan saya mendengar kabar ya Nisa udah ada pekerjaan yang baru juga yang sekarang ya, yang mungkin Nisa udah merasakan harapannya sih kalau udah pindah dari tempat satu ke tempat yang lain lebih baik ya Nisa ya. Seharusnya. Iya. Nah terus tuh kan kamu bilangnya bingung nih antara mau resign apa lanjut gitu. Kalau untuk teman-teman udah oke banget nih gitu, maksudnya kalau dari segi umur juga kan tadi kamu udah bilang masih umur 25, masih bisa untuk ngejar mimpi-mimpi istilahnya gitu kan. Kalau juga secara umur gambarannya kalau cowok itu kan nggak harus dituntut untuk nikah cepet ya San ya, ini tanda kutip ya gitu. Terus ketika kamu ada di sana, terus sekarang kamu pengennya resign, itu kenapa? Kan kalau misalkan kamu masih ngelanjutin sampai tahun depan, itu juga kamu masih bisa nabung dulu gitu, masih mungkin karir kamu bakal bisa naik gitu. Terus alasan kamu pengen resign itu kenapa? Selain mungkin tadi kita udah bicarain soal keterbatasan daerah di sana ya gitu. Selain kondisi yang di sana, itu apa sih yang bikin kamu pengen resign gitu sebenarnya? Sebenarnya untuk alasan resignnya itu kepenginnya itu belum gimana ya, masih merasa bimbang sih karena belum ada kepastian ya kan. Resign nggak sih, lanjut nggak sih gitu, karena kita kepastiannya sini kan masih sebagai karyawan kontrak ya kan. Sebenarnya sih apa masalahnya sih dengan karyawan kontrak gitu ya kan, ataupun masih dalam hal kita itu belum ada kepastian bahwa kita itu dijadikan sebagai karyawan tetap di sini kan gitu. Cuman untuk kayak seperti ilmu ataupun memang basic yang kita punya dari tamatan kita, memang pasnya memang di sini gitu, karena kita keluarannya kan sebagai saintis, apalagi sebagai lulusan biologi yang
tentang berhubungan sama bakteri ataupun berhubungan dengan jamur ataupun berhubungan dengan beberapa seperti kayak pengukuran pengecekan air dan segala macamnya, safety food lah gitu ya. Iya benar. Memang cocoknya sih di sini kan gitu, kita mendalaminya gitu. Cuman saya ketika bergabung, kenapa sih banyak teman-teman yang hanya mengambil batas waktu ya setelah 1 tahun atau 2 tahun itu mencoba untuk terbang atau perlu di tempat lain lagi gitu kan. Iya. Karena kan beberapa teman-teman kita yang di lab kan setelah dia 2 tahun coba tempat yang lain gitu. Mungkin di perusahaan ataupun di tempat kerja lain kan ada halnya seperti itu gitu. Jadi kemarin sempat cerita-cerita sama Nisa, bagaimana sih Nisa tanggapannya gitu. Dan kemudian Nisa ngasih tanggapan menghubungkan dengan yang kondisi negara kita sekarang ya, yang benar. Ada wabah ya kan. Iya. Yang beberapa daerah ada yang memang sistem lockdown gitu, ada yang menggunakan PSBB juga gitu ya kan. Jadi sistemnya itu diputus gitu supaya penyebaran atau mata rantai penyebarannya diputus ya kan untuk wabah khususnya COVID-19 ini ya kan gitu. Jadi sebagai acuan ataupun sebagai gambaran bahwa kalau untuk mengambil langkah untuk resign kalau kita belum punya tujuan yang seperti kata Nisa ya, kalau kita resign belum punya tujuan ataupun memang memiliki sesuatu yang dituju pasti, ya jangan coba-coba dulu gitu. Nanti ujung-ujungnya datangnya ya sebagai ya kita lama menunggu adanya dapat panggilan pekerjaan yang baru pastinya ya kan. Ya benar-benar. Karena kan kita masih berhadapan dengan adanya sistem lockdown beberapa daerah. Kita harus juga memikirkan kita keluar dari sini mau kerja yang basic sama atau mau yang lain lagi gitu kan, karena kita itu tergantung diri kita masing-masing ya kan gitu. Jadi kemarin cerita sama Nisa dikasih gambaran seperti itu juga sih. Jadi seperti ada yang memberikan masukan ya. Memang untuk jenjang karir ataupun untuk seperti income pendapatan itu tergantung diri kita sendiri ya kan gitu. Ya kalau memang kita punya potensi yang besar dan kita juga mampu bersaing, pasti ya kita paling yang mampu mendapatkan itu gitu ya kan. Iya. Nah, jadi untuk sepertinya untuk resign atau tidak resign itu tergantung kenyamanan pribadi sih, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya Nisa ya. Iya benar. Faktor yang mempengaruhi banyak sih ya. Banyak banget sih kalau di. Iya. Kalau di sini banyak mungkin ya. Ya. Dan itu kayaknya nggak cuman kamu doang deh San yang ngerasain dilema pengen resign atau nyambung kontrak di saat pandemi kayak gini kan. Soalnya gimana ya, kita pasti bakal mikir kalau kita resign, kira-kira kita dapat pekerjaan nggak nanti dengan kondisi yang kayak sekarang gitu. Nah betul ya, itu yang kita takutkan gitu. Karena kan rezeki setiap orang itu kan pasti berbeda ya kan. Ya benar. Kalau yang tiba-tiba ada yang resign terus dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu, kita tergiur gitu. Padahal kan jalan hidup seseorang itu kan berbeda dengan kitanya gitu kan. Benar. Pasti kan kita nggak selalu sama. Kalau umpamanya yang si A itu tiba-tiba resign dan dapat pekerjaan, kita pengen ngikut. Padahal ketika kita terjun melakukan hal yang sama gitu, padahal kita nggak berhasil seperti yang kita ikutin, mungkin nanti timbulnya kekecewaan, rasa menyesal ya kan. Tapi ada juga sih beberapa yang mengatakan seperti orang-orang yang ini saya. Ya resiko terbesar dalam diri kita tuh ya kita nggak berani ngambil resiko, itu sih katanya sih. Iya sih, kan? Takut untuk ngambil resiko ya. Iya betul. Cuman ya untuk di saat-saat seperti ini saya nggak kalau kita bahas seperti tadi tentang resign atau nggak resign, sepertinya kalau ada orang yang mendengarkan kayaknya tempat bekerjanya nggak bagus gitu. Bukan. Karena menurut saya di wabah seperti sekarang ini, tempat pekerjaan kita yang sekarang ini tidak ada merumahkan loh Nisa gitu. Iya benar. Jadi masih ada keuntungan lah gitu kalau dibandingkan orang-orang lain ya yang bahkan maksudnya nggak dirumahkan pun ada yang sebagian orang itu yang gajinya dipotong loh, cuman 50% doang gitu. Nah betul. Padahal dia masuknya full karena memang
karena dampak dari pandemi ini kan, jadi walaupun dia tetap nggak dirumahkan, tapi ada juga sebagian yang gajinya malah dipotong gitu loh. Kan sebenarnya jadi sayang gitu kan, sementara di pulau enggak kan gitu. Nah betul. Nah mulai dari situ sih kalau saya sendiri kan saya mengambil seperti kayak pelajaran atau gambarannya kan. Yang saya lihat sih di tempat saya bekerja sekarang itu bukan merumahkan tapi malah meningkatkan untuk pencegahan. Contohnya kayak pengadaan cuci tangan, pengecekan suhu yang memang betul-betul ketat, pengadaan sosialisasi oleh pihak security tiap pagi atau pergantian shift kerja, ataupun kita itu gimana ya, penjagaannya sangat terjaga gitu, sangat ketat gitu. Jadi bukan solusi untuk dirumahkannya yang malah diambil keputusan, malah peningkatan untuk memang bagaimana sih kalau pekerjaan itu tetap lancar tapi kita itu tetap terjaga. Khususnya kalau untuk tempat kita sekarang ya kan, karena kita hanya seperti mana ya, lokasinya terjangkau gitu, jadi hanya luasannya sedikit. Jadi kalau memang ya sempat ada yang terjangkit kan langsung memang penyebarannya sangat cepat gitu, jadi sangat berbahaya kan gitu. Jadi yang saya lihat sih yang diutamakan itu peningkatan pencegahannya sih, yang lebih cepat tanggap gitu dari beberapa tempat di pekerjaan sekarang ini. Ya itu jadi kalau kondisi sekarang kayaknya memang semua tempat lagi emang gencar-gencarnya untuk peningkatan itu sih, malah pencegahan gitu ya. Iya. Jadi kalau diingat-ingat ataupun kalau kita flashback ke belakang lagi, kalau dulunya waktu kuliah, di saat selesai kuliah kita ngapli lamarannya pengen lamar pekerjaannya sesuai dengan hati ya. Iya benar. Sesuai dengan hati, beberapa lowongan ataupun yang enggak kita tertarik kita singkirkan dulu. Ketika kita memang sudah berada di titik jenuh gitu mengadakan lamaran pekerjaan, kita coba agak menyimpang-nyimpang dengan beberapa basic lulusan kita gitu ya. Cuman untuk sekarang kalau memang ya sesuai dengan basic lulusan kita sendiri, memang kerjanya gimana ya bilang, kerja itu seperti kita kuliah sepertinya ya kan bisa. Iya benar, karena memang laboratorium banget ya, kayak praktikum gitu ya. Iya kayak praktikum, bahkan kayak seperti ada diktatnya ya, panduan untuk praktikum seperti kita waktu kuliah dulu gitu ya. Bener-bener. Makanya sebenarnya aku pribadi San untuk pekerjaan di sana sebenarnya masih bener-bener kayak nikmatin waktu itu gitu. Tapi karena posisinya gimana ya, karena ngerasa 2 tahun itu udah cukup lama kayaknya gitu. Terus orang tua aku udah tua gitu kan, kayak ngerasa nanti kalau misalkan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada apa-apa, transportasi kan kita tahu sendiri kan, transportasi untuk keluar dari pulau itu aja tuh cuman ada jam 7 pagi, jam 11 siang ya, sama terakhir jam 2 siang ya San ya. Iya betul. Ya, nanti setelah jam 2 siang itu udah nggak ada lagi sampai sore gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita dapat berita nih, tapi jangan sampai gitu kan, tiba-tiba kita dapat berita yang nggak enak gitu dari keluarga atau gimana, mau buru-buru pulang tuh nggak bisa gitu. Jadi aku benar-benar pikirin dulu pas resign tuh itu sebenarnya gitu. Bahkan ketika aku resign juga aku kan sempat nganggur dulu hampir 2 bulanan juga gitu kan. Kalau untuk basic pekerjaannya senang banget karena emang udah kita banget gitu, karena kita basicnya memang laboratorium gitu kan, anak biologi yang memang kerjanya di laboratorium, jadi seneng sih sebenarnya gitu. Dan teman-temannya juga asik, sampai sekarang aku masih rindu lah suasana teman-teman di sana gitu. Tapi memang ya gimana gitu kan, tuntutan keluarga juga karena orang tua gitu kan, jadi ya udah deh coba cari tempat yang emang tempatnya lebih bisa terjangkau gitu, jadi kalau ada apa-apa mau pulang bisa cepet gitu sih sebenarnya. Untuk pekerjaan emang masih sangat inilah enjoy sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu sendiri kan udah lihat nih gambarannya San, udah dipikir-pikir juga nih karena corona gini kan. Jadi masih harus mempertimbangkan nih lanjut atau enggaknya. Mungkin kamu bisa kasih gimana ya, kata-kata yang inilah buat teman-teman kita yang mungkin juga ngerasain hal yang sama sebelumnya sama kayak kamu gitu, ngerasain bingung nih antara resign atau
tetap nyambung gitu. Kalau nyambung juga kayaknya nggak bisa sebentar gitu kan, harus prosesnya mungkin nggak cuman bisa nyambung 3 bulan gitu ya, harus setahun atau 6 bulan gitu kan. Itu kan waktu yang agak lama gitu kan. Mungkin sebagian orang masih mikir-mikir. Tapi kan kalau udah kondisi kayak gini, kamu mungkin bisa kasih nih gambaran ke teman-teman kita karena kamu juga masih di sana kan gitu. Kira-kira gimana sih untuk bertahan sama kondisi kayak gitu gitu? Mungkin sih kalau untuk berada di kondisi yang sekarang kita memang berada di tengah-tengah wabah, terus beberapa aktivitas kita juga dibatasin, bahkan boleh kita ketahui juga penerimaan pekerjaan ataupun lowongan beberapa perusahaan itu sedang dibatasin ya. Yeah. Kalau dibilang nggak ada, tapi cuman sedang dibatasin. Yeah. Jadi untuk kembali lagi sih yang kita bicarain tadi sih Nisa, kalau memang seperti yang Nisa bilang, kalau memang keluar belum punya tujuan pasti dan memang keluarnya itu hanya karena saya nggak betah kerja di sini ataupun mempermasalahkan tentang jenjang karir atau mempermasalahkan income juga hanya karena pengen mencari yang lebih lagi, tapi dengan alasan ataupun dengan tujuan yang belum ada gitu. Tapi setidaknya itu dipertimbangkan dulu sih sepertinya, karena kalaupun kita resign ataupun kita mencari lagi dengan kondisi yang seperti ini sangat sulit gitu ya kan. Lebih bagusnya sih kita mempertahankan dulu ataupun kita coba gali lagi gitu apa-apa aja yang belum kita peroleh, apa-apa aja yang belum kita kita dapatkan gitu kan, ataupun yang belum kita tuangkan dalam diri kita untuk tempat pekerjaan kita itu apa-apa aja gitu. Jadi kalau untuk masalah resign terus setelah resign mau ngapain, mungkin lebih ke misalnya nanti sih yang menjelaskan ya gitu, karena dia udah mengalami kan gitu. Cuman kalau dari saya sendiri sih, kalau di kondisi yang seperti ini untuk mengambil keputusan resign itu sepertinya sangat minim ya, sangat kecil. Kenapa sih harus resign kalau memang masih ada yang pekerjaan memang yang sesuai lebih dari cukup yang kita dapatkan gitu ya kan. Benar. Kita lanjut atau kita pertahankan. Beda halnya kalau memang perusahaan tersebut tidak menginginkan kita lagi ya kan bekerja gitu, ataupun setidaknya kita nggak dibutuhkan lagi gitu, ibaratnya bahasa lebih kasarnya ya. Kita nggak dibutuhkan lagi, itu memang kita menerima keputusan kan gitu. Cerita kalau gitu. Jadi kalau kita masih dibutuhkan dan kita masih bisa berkarya di dalamnya, ya apa boleh buat gitu, coba untuk lebih bersyukur mungkin ya nih saya. Karena kalau kita pindah kerja itu banyak kerugiannya sih, karena saya juga udah pernah mengalaminya ya nih saya. Karena dari satu tempat ke tempat lain pindah gitu, karena kita nggak ada fokus utama kita tuh bekerja itu apa sih gitu. Jadi kalau memang dari tempat satu ini pindah ke tempat lain dengan isi kerja yang berbeda, mulai dari nol lagi. Nanti dari tempat satu ini pindah ke tempat yang lain, mulai dari nol lagi gitu. Jadi kalau untuk masalahnya pilihan resign itu dari suatu tempat pekerjaan itu bagus nggak sih? Itu mungkin ke Nisa sendiri ini sih nanti pertanyaannya ya kan. Itu sebenarnya nggak mesti ke aku ya, maksudnya kalau dibilang ya teman-teman ya, sebenarnya Risan itu lebih banyak pengalaman kerjanya dibandingin aku gitu. Aku baru ya kemarin itu di pulau, habis itu baru di sini gitu, baru 2 kali kerja. Kalau Risan itu udah sering-sering pindah. Jadi sebenarnya yang pengalaman yang lebih banyak itu emang dari Risan. Jadi maksudnya di sini aku cuman kayak pengen ngasih tahu, pengen sharing aja. Maksudnya karena aku juga baru ngalamin gitu. Sebenarnya cari kerjaan itu nggak gampang guys gitu loh. Ya betul, sangat betul. Gitu, ya, karena gini Nisa, gelar sarjana, pendidikan yang kita punya itu belum tentu menyelamatkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hati dan keinginan kita. Benar gitu. Sekali. Karena ya masih banyak faktor-faktor lain yang mengganggu, faktor-faktor lain yang menghalangi gitu, yang kita nggak bisa dapat memang pekerjaan sesuai dengan hati. Banyak orang, saya mau pengen bekerja di sini, tiba-tiba nggak keterima, ibaratnya bahasa gaulnya galau.
tidak mau lagi mencoba cari pekerjaan, berdiam diri. Jadi putus asa gitu ya. Jadi itu sih yang sebenarnya aku pengen ambil dari maksudnya obrolan kita nih Hasan, karena memang kamu sudah banyak pengalamannya. Jadi ya kayak gimana ya, pengen ngasih tahu ke teman-teman kita yang lain. Mungkin kan nggak cuman kita doang nih, pasti kita ngerasain kayak teman-teman kita yang udah resign tapi belum dapat kerjaan. Itu tadi balik lagi sama sebenarnya siap nggak sih untuk benar-benar resign gitu kan, apalagi nih kondisinya lagi kayak gini nih sekarang gitu loh. Jadi kayak coba deh pikir-pikir lagi gitu kan, cari alasan lagi, kira-kira bener nggak sih keputusan kita untuk keluar gitu. Makanya tadi aku bilang kan kalau mencari kerja itu maksudnya nggak segampang yang dilihat oleh teman-teman kita. Buktinya aku dulu ketika resign juga sempat nganggur, hampir 2 bulanan aku nganggur dan resign. Kamu tahu nggak itu gimana rasanya? Emang aduh, namanya kita udah biasa kerja ya, tiba-tiba kita nggak ada lagi aktivitas, terus cuma di rumah aja, itu stresnya luar biasa gitu. Kayak aduh, kita nggak punya kerjaan nih gitu. Iya betul. Jadi emang harus dipikirkan matang-matang gitu. Kalau memang apalagi kondisinya lagi kayak sekarang gitu kan. Dan iya betul. Dan nggak cuman mungkin yang teman-teman yang dengar ataupun beberapa teman-teman kita semua yang mendengarkan perbincangan kita ini, kalau memang alasan resign dari tempat pekerjaan itu karena saya nggak nyaman di tempat pekerjaannya, lingkungannya nggak nyaman, ataupun saya nggak suka dengan si A, saya nggak suka dengan si B, bahasa halusnya gaji terlalu kecil, mungkin itu alasan yang sangat klasik ya, belum bisa mendukung kita untuk resign ya. Kecuali kalau yang dibilang sama Nisa tadi, saya sih anak perempuan, saya pengen dekat sama orang tua dengan alasan tadi bahwa transportasi ataupun untuk jaga-jaga siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk lebih cepat sampai ke tujuan, mungkin bisa jadi suatu pertimbangan besar gitu. Tapi kalau untuk saya mau resign nih karena gaji di tempat pekerjaan saya sangat kecil, loh. Kita kan digaji berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri kita kan gitu. Benar sekali. Nah, kalau potensi dalam diri kita besar, otomatis kan jenjang karir terbuka sama kita gitu. Tapi otomatis kalau ke jenjang karir terbuka sama kita, kita memiliki tanggung jawab besar khususnya di tempat kita kerja masing-masing. Ya, so pasti untuk peningkatan penghasilan itu pasti naik juga seperti jenjang karir kita, begitu kayaknya ya Nisa ya. Ya benar-benar. Karena sekarang emang gimana ya San, nggak cuman susah nyari kerja, karena teman-teman aku nih yang satu kos sama aku juga banyak yang cerita kalau teman-temannya pada di PHK, dirumahkan kayak gitu karena corona gitu, terus dirumahkan itu nanti bakal dipanggil lagi setelah coronanya selesai gitu kan. Kita nggak tahu kan kondisi corona sampai kapan gitu, dan mereka kayak digantung-gantung tanpa kepastian gitu loh San, ini masih tetap bekerja atau enggak sih gitu, sedangkan mereka udah di rumah kan udah berapa bulan dan gajinya nggak jalan gitu. Jadi emang bener-bener deh coba dipikirin lagi kalau cari kerja itu nggak segampang itu gitu. Iya. Nah, kalau untuk Nisa ini sendiri kan resign sebelum corona ya kan? Ya benar sekali. Tapi saya kena dampak hampir beberapa bulan ya San waktu itu aku. Pokoknya aku keterima itu pas aku udah keterima baru tuh lagi gencar-gencarnya corona, PSBB belum PSBB sih. Pokoknya lagi gencar-gencarnya disuruh pakai masker segala macam, yang udah berita corona udah parah lah gitu. Itu pas baru-baru banget aku keterima kerja. Iya. Udah pas keterima kerjanya pas udah trending topik tentang corona mungkin. Iya benar. Sebenarnya bersyukur sih gitu. Kalau enggak aku juga nggak tahu nih kondisi aku kalau nggak rezekinya di sini kan, mungkin aku masih di rumah gitu. Nah kalau untuk tadi kan Nisa nanyain gimana sih di tempat pekerjaan sekarang. Nah sekarang kayaknya Nisa mau nanya balik sih sama Nisa, gimana sih rasanya meninggalkan tempat pekerjaan sebelumnya dan mencari pekerjaan baru, dan setelah gabung di tempat pekerjaan baru itu yang dirasakan apa, terus gimana sih penyesuaiannya, apakah pilihan resign kemarin
itu memang sesuai sama yang diinginkan sama Nisa untuk di posisi sekarang gitu. Aduh, berat sekali ya Pak. Aduh, sebenarnya ini kan saya kenapa jadi nanya balik? Ya kan, sekali-sekali kita mendengarkan Nisa masukan dari Nisa. Nisa ini sering ngasih masukan positif nih. Aduh. Walaupun kadang dia lebih banyak galaunya daripada ngasih masukan kan. Bapak jangan gitu deh, ya, pendengar-pendengar saya jadi salah paham gitu ya. Oke. Enggak aja. Sebenarnya aku keluar itu tadi nanya gimana rasanya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi nih setelah resign itu sebenarnya ada seneng, ada sedih gitu. Campur, karena tadi balik lagi kayak yang aku bilang, karena setiap pekerjaan itu pasti ada lebih ada kurangnya gitu kan. Betul. Kayak sekarang sih aku bilang seneng, ya senengnya dibilang belum benar-benar senang gitu San. Maksudnya ketika aku di Sambu kan merasa terkurung nih karena kita di pulau gitu, di pulau nggak bisa keluar gitu kan. Maksudnya mau jalan-jalan juga nggak bisa, mau kesana kesini juga nggak bisa, terbatas gitu kan. Nah, ketika aku sudah ada di posisi yang sekarang kan lagi corona nih gitu, jadi iya betul. Iya, aku juga nggak bisa keluar gitu. Maksudnya ya untuk jalan-jalan, untuk yang namanya hiburan gitu masih berasa kayak di Sambu sih, tapi lebih baiknya lah, versi lebih satu tingkat di atasnya lah. Maksudnya aku masih bisa sih kalau untuk jalan gitu, maksudnya masih kerasa kota gitu ya. Cuman kalau untuk nongkrong kan itu nggak bisa, atau jalan ke mall atau jalan ke tempat hiburan kan itu memang dibatasi sekarang karena corona kan. Iya betul. Tapi istilahnya lebih baik lah dari kondisi di pulau kemarin itu. Terus kalau untuk dari kerjaannya sendiri nih, kalau dibilang ya gimana ya, dibilang di sini lebih baik enggak juga gitu. Dibilang di sana yang lebih baik juga enggak gitu. Maksudnya ya kayak tadi kan kurang ada lebihnya. Tapi yang aku senengin itu ya karena mungkin di sini waktu istirahatnya lebih banyak gitu. Karena ya mungkin beda-beda perusahaan memprioritaskan karyawannya, bener nggak? Gitu. Iya betul. Jadi kalau yang di sekarang mungkin mereka lebih protect nih, lebih menjaga keselamatan karyawannya. Jadi kita ada sistem WFH. Memang kalau di pulau kan nggak ada WFH-nya ya San ya, masih tetap kerja full ya, tapi dengan protokol yang memang sesuai gitu ya, harus pakai masker, sering cuci tangan gitulah ya. Iya betul. Kalau di sini itu memang diterapkan WFH, jadi aku kerja itu 2 hari kerja, 2 hari WFH gitu. Jadi istirahatnya lebih banyak, emang bener-bener dijaga banget gitu kondisi sekarang gitu kan. Terus juga waktu liburnya, kalau di sana waktu libur cuma 1 hari gitu kan. Kalau di sini aku dapat waktu liburnya 2 hari. Terus kalau untuk lingkungannya sendiri sih, pertemanan itu kayaknya lebih seneng di sana gitu, di pulau. Waktu di pulau mungkin karena umurnya kali ya San. Kalau di sana kan rata-rata memang orang-orang yang baru-baru lulus kuliah atau baru-baru lulus sekolah, itu emang kesana perginya gitu kan. Jadi kita emang sekumpulan orang-orang yang baru selesai sekolah, baru selesai kuliah dan gabung di sana gitu. Jadi iya betul. Apa sih namanya, jiwa-jiwa main atau jiwa-jiwa ininya masih ada gitu kan. Nah, di sini tuh aku baru ngerasain yang namanya dunia kerja gitu San, yang bener-bener dunia kerja. Kalau kamu mungkin udah punya pengalaman sebelumnya kan, kalau kamu kan udah beberapa tempat kerja yang emang lingkungan kamu juga pernah yang isinya bapak-bapak semua gitu, atau yang udah berkeluarga semua gitu ya San ya. Iya betul. Nah tapi di Sambu kan beda cerita, karena di Sambu maksudnya di pulau itu kan orangnya masih muda-muda gitu ya. Nah kalau di sini aku baru ngerasain nih, ini benar-benar dunia kerja gitu San, karena lingkungannya itu adalah orang-orang yang memang sudah berkeluarga, orang-orang yang udah punya pengalaman banyak gitu kan, sementara kita baru gitu. Jadi aku ngerasa perbedaannya itu aja sih. Mungkin karena masih aku baru sekitar 3 bulan lah, 2 bulanan masuk 3 bulan deh baru. Jadi baru masih penyesuaian lah, apalagi kan masuknya sekarang nggak tiap hari gitu kan, 2 hari masuk 2 hari WFH. Jadi waktu untuk adaptasi juga makin lama seharusnya kan. Jadi itu aja sih yang kendala yang aku rasain. Tapi kalau untuk perasaan senang atau sedihnya masih campur-campur. Kadang juga masih kayak kangen suasana main-main sama teman-teman yang di pulau gitu. Berarti untuk tempat pekerjaan saya yang sekarang
motivasi positifnya dong untuk Nisa. Gimana? Kalau tempat Nisa sekarang itu banyak yang berkeluarga, Mm-mm. pasti motivasinya ya supaya Nisa untuk bisa berkeluarga cepat gitu mungkin motivasinya ya. Aduh, kalau itu masih panjang sekali kayaknya. Tapi gimana ya, kalau untuk segi itu mungkin ketika ya mungkin itu rada-rada gimana ya, pembahasan yang agak melenceng. Gimana ya Sannya bilangnya, ketika kita ngelihat lingkungan kita udah berkeluarga, mungkin di situ kita pengen ngerasa kalau kita pengen berkeluarga juga gitu kan. Tapi dalam artiannya beda lagi, karena kita kan punya timingnya masing-masing ya. Mungkin kita ngerasa kita belum siap sekarang gitu loh. Itu mungkin kapan-kapan kita bisa bahas soal itu ya San ya. Tapi kalau untuk kali ini pekerjaan sih memang rata-rata udah berkeluarga gitu. Jadi kayak dituntut untuk bener-bener yang bekerja gitu, bukan yang kalau dulu kan istilahnya kita kalau di sana masih kayak bermain sambil bekerja gitu, atau bekerja sambil bermain. Memang rasanya seperti ini sih, kalau di tempat kerja itu banyak yang seumuran, mungkin bertukar pikiran, saling tanya jawab itu nggak sungkan, mungkin itu sih. Iya benar sih. Ya kan kamu juga punya pengalaman ya, udah punya pengalaman untuk itu gitu. Iya, kalau umpamanya kita berhadapan dengan yang udah jarak umurnya lebih tua dari kita, mungkin untuk bertanya sambil bercanda itu dijaga mungkin ya kan. Iya benar. Tapi kan kalau di tempat kita yang memang rata-rata masih seumuran, itu bertanya sambil bercanda juga bisa, bekerja sambil belajar ataupun bertanya sambil bercanda juga kan masih sebenarnya masih bisa. Kalau untuk seperti kayak ada yang membatasi segi dari umur, mungkin kalau kita mau bertanya kita takut bapaknya tersinggung nggak sih kalau saya bertanya seperti itu kan gitu mungkin ya. Benar-benar. Iya sih. Jadi yang Nisa rasain setelah resign, hal positif atau hal negatif sih yang Nisa dapatkan gitu? Sebenarnya lebih banyak hal positif sih sebenarnya. Karena memang mungkin ya masih proses adaptasi lah sama semua yang ada kan, karena kondisinya juga lagi corona gitu. Tapi untuk segi ditanya lebih banyak positif apa negatifnya, aku lebih ini sih ya, lebih banyak ke positifnya, karena juga selain deket sama keluarga kan, jadi ya maksudnya lebih gampang lah untuk segala halnya gitu, nggak yang kayak dulu gitu. Dulu ingat banget tuh kayak merasa kekurung banget gitu kan, kayak ada di pulau terus kayak berada di tempurung. Kamu ingat kamu waktu itu belum masuk ya San? Iya. Aku ingat banget tuh ketika aku 1 tahun kerja, aku mutusin cuti, itu memang bener-bener aku habisin waktu aku untuk main ke Bandung sama Jakarta. Itu karena memang ngerasain sumpeknya di pulau gitu loh San. Jadi emang pelampiasan setahun nggak pernah keluar dari sana, ketika dapet cuti tahunan akhirnya aku milih untuk jalan-jalan gitu sih. Oh, sampai segitunya ya, sampai pergi ke Pulau Jawa ya gitu. Ya, emang. Tapi sebenarnya banyak sih pelajaran yang bisa diambil ketika nanti kita keluar dari pulau itu gitu. Ya kerasa sih sama aku sekarang, kayak lebih banyak bersyukur gitu kan. Maksudnya kita bisa bandingin nih di tempat yang lama sama di tempat yang baru kayak gitu kan. Kita jadi banyak belajar sebenarnya, itu sih. Lebih memaknai hidup lah gitu. Iya. Berarti kalau saya yang tangkap sih, resign itu memang masih sama sih yang kayak disampaikan sama Nisa itu. Resign itu harus ada tujuan ya Nisa ya. Ya benar. Tujuannya apa? Terus alasannya juga harus masuk akal. Kalau yang kita katakan kalau memang alasannya kalau yang saya bilang kalau alasannya memang tentang sama lingkungan atau pendapatan, mungkin itu nggak suatu hal yang yang lebih utama ya Nisa ya. Ya benar. Karena mencari pekerjaan itu sangat sulit banget. Sangat sulit banget. Karena kita pernah merasakan ya, apalagi kalau baru lulus terus kita mencari pekerjaan dengan tidak ada pengalaman, itu sangat seperti sulit sekali lah. Iya. Tapi beberapa orang yang memiliki rezeki yang berbeda ya di situ lulus mungkin langsung dapat pekerjaan yang langsung pas ya kan. Iya benar. Kita juga nggak tahu nih rezeki kita gimana kan. Jadi ya yang ada sebaiknya dijaga dulu gitu. Apalagi kondisi sekarang sih yang perlu digaris bawah ini, karena kondisi sekarang lagi kayak gini gitu. Itu aja. Iya. Saya rasa Nisa mengatakan bahwa kalau
resign itu hal positif karena langsung dekat sama orang tua. Satu hal sih yang saya tangkap dari Nisa ini sayang sekali sama ibunya ya. Atau ibunya yang sayang sama Nisa ya, karena beberapa kali dia pernah cerita sama saya itu ditelepon sama mama, ditanyain udah makan atau belum. Nah, terus dia juga sering telepon-teleponan sama ibunya gitu ya kan. Iya, Jadi benar. sekarang udah merasa lebih dekat ya Nisa ya. Iya benar sih. Iya. Nah, itu dia karena emang Risan itu adalah temen curhat-curhatan ketika dulu kerja di pulau, jadi dia cukup tahu gitu. Ya, emang sih sama mama itu kayak bisa sehari itu nelfon 3 kali dulu San ketika di pulau. Emang bener-bener ditanyain biasanya gitu. Iya. Dan satu hal yang saya ingat dari Nisa ini, dan dia sedikit frustasi dan sampai down dan sampai ingin memutuskan memang resign itu aku pengen resign kali lah resign gitu, karena dia memang pernah kabarnya kena kolesterol ya. Itu kita masih ingat itu. Aduh, ini angkat baru nih kayaknya. Ya itu kita masih ingat. Mungkin nanti kita bahas lagi ya nih saya tentang kolesterolnya bagaimana. Kalau untuk cerita emang banyak banget sih pengalaman yang udah dijalanin sama di pulau. Tapi mungkin lain kali kita buka sesi lagi ya San ya. Iya betul. Jadi kalau yang kata Nisa tadi, resign harus punya tujuan. Kalau saya sendiri sih sangat setuju ya. Kalau dari Nisa sendiri, dia resign pengen dekat sama orang tuanya, dan dia kesampaian hal tersebut. Dan sekarang kalau boleh tahu Nisa kerja di dekat sama rumah. Iya dekat jarak dari tempat kerja ke rumah itu cuma 1,5 jam perjalanan. Iya. Berarti hal yang diinginkan tercapai ya setelah dari resign tersebut. Iya, alhamdulillah ya. Sepertinya ini saya yang jadi moderatornya nih. Itu makanya kalau bicara soal resign itu guys nggak bisa santai gitu. Kita emang selalu nyambung. Jadi kadang kalau nggak aku yang nanya dia yang nanya gitu kan. Padahal ini mah podcast aku gitu. Tapi setelah dari perbincangan kita ini, kita kayaknya perlu berbincang-bincang 5 kali lagi lah. Kayaknya Nisa, kita masih membahas tentang beberapa hal lain ya kan. Iya sebenarnya banyak sih yang pengen dibahas kalau sama Risan. Jadi mungkin bakal ada podcast berikutnya bareng Risan gitu ya. Karena juga sebenarnya cerita aku bikin podcast juga pengen ngisi waktu luang sambil sharing-sharing pengalaman aja gitu. Nah kebetulan emang Risan ini salah satu orang yang memang pengalamannya juga cukup banyak gitu kan. Jadi makanya ajakin bikin podcast bareng gitu. Aduh, Ibu Nisa ini bisa aja. Ini nggak dibayar ya Pak ya? Oh iya, mungkin ada lagi yang mau saya sampaikan tadi, kenapa sih bicaranya tentang resign dan nggak resign ketika kemarin tentang kontrak sudah dipertanyakan, saya bimbang ya kan. Saya tanya keluarga, tanya beberapa teman, orang sayang juga ya kan ditanya ya kan. Terus saya juga langsung teringat tuh, saya coba tanya Nisa dulu dong yang udah pernah resign gitu. Beberapa teman yang resign juga sudah saya tanyakan, tapi kebetulan di saat begitu resign nggak nunggu beberapa lama, cuma hanya 2 bulan ya, kita langsung dapat kerjaan. Mungkin sebagai referensi saya tanya, tapi dari Nisanya langsung memberikan masukan yang kalau resign harus ada tujuan pasti gitu dan harus dipertimbangkan. Iya benar sekali. Jadi kamu udah mutusin ya San, berarti kamu di masa sekarang memutuskan untuk lanjut dulu ya? Saya atau masih tema? Saya mau memikirkannya sangat matang Bu Nisa. Oke. Itu segala hal aku percaya kamu bakal bisa memilih pilihan terbaikmu, karena seorang Risan kan, kita tahu nih teman-teman, Risan ini orangnya cukup kalau untuk segala hal itu emang harus dipersiapkan matang, berpikirnya emang lebih kritis ya, luar biasa lah pokoknya. Jadi apapun keputusan Risan, aku udah yakin nih kayaknya emang udah yang paling bener gitu. Terima kasih Bu Nisa. Ini nggak dibayar ya? Iya nggak dibayar ya. Bayaran ya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira nih yang mau disampaikan buat yang dengerin podcast atau teman-teman kita nanti? Oke.
yang saya rasakan sih ketika saya pindah dari tempat pekerjaan satu ke tempat pekerjaan lain, pasti punya teman baru, pasti punya kenalan baru, pasti kita punya ya sahabat kerja gitu kan. Nisa ini termasuk salah satu sahabat kerja saya karena dia tidak pelit ilmu ya. Semoga Nisa juga bertemu sama orang-orang baru yang di sana yang tidak pelit ilmu sama Nisa, karena Nisa kan udah menerapkan di sini, dia mau mengajari bahkan ketika dia sibuk pun kita tanya-tanya, kadang kan ada beberapa orang kalau sibuk kan ditanya kan jadi emosi gitu ya. Emosi ya. Kalau Nisa sih kalau ditanya-tanya dia malah mau mengajari, dan itu nggak ke satu orang, itu semua orang. Mungkin itu sih yang bisa ditangkap dari Ibu Nisa yang berada di PT Pulau Sambu kemarin. Aduh, kayaknya ini lebih menyebutkan ke kenang-kenangan selama aku di sana gitu ya. Iya, ya karena ketika saya dari luar belum mengerti tentang laboratorium. Memang di dunia kampus sudah belajar tentang laboratorium, cuman belum mengerti total ya kan, kalau di dunia pekerjaan itu bagaimana ya. Yang mengajari itu ya hampir keseluruhan ya Nisa ya kemarin itu, walaupun ada beberapa teman yang lain juga sih. Kebetulan aja kali. Iya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu podcast kita hari ini. Besok kita bakal coba obrolin lagi topik-topik yang lain. Semoga apa yang kita obrolin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang memang lagi bimbang, lagi ragu buat mutusin untuk resign apa lanjut kerjaan. Mungkin bisa kebuka pikirannya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.